Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara bangkit dari anxiety psikosomatis. Karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara bangkit dari anxiety psikosomatis karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang bersifat fisik juga bersifat psikis. Yang bersifat fisik seperti gejala asam lambung dan GERD-nya ya, tapi yang bersifat psikis terutama pada anxiety dan psikosomatisnya. Nah, untuk session kali ini saya akan fokus terhadap penderitaan yang bersifat psikis, yaitu seputar anxiety dan psikosomatisnya. Mengapa ini saya utamakan? Karena biasanya penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu akan menjadi susah sembuh karena secara pikiran, secara kejiwaan, secara perasaan, secara emosi ini sulit untuk dihilangkan. Nah, maka dari itu supaya sedikit demi sedikit kita bisa bangkit dari anxiety-nya dan psikosomatisnya, maka kali ini saya angkat sebagai topik. Dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan komen subscriber setia ya yang menanyakan yang hubungannya Pak, saya sudah lama menderita, kemudian lambung saya sudah terasa enakan, tetapi pikiran saya masih mudah cemas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan lewat konten kali ini bisa membantu teman-teman semua ya untuk keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, jadi yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis banyak yang sudah ya secara fisik ya, terutama lambung ini sudah terasa bagus ya, sudah tidak pernah kembung, tidak pernah begah, tidak pernah melilit ya, perutnya pokoknya sudah nyaman lah. Akan tetapi karena kecemasan kita masih selalu timbul, nah itu akibatnya masih terjadi GERD. Nah, karena masih terjadi GERD, akhirnya sensasi juga masih banyak muncul ya. Selain itu juga yang namanya anxiety atau kecemasan berlebih ya, serta psikosomatis, apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh kita ya, terutama yang dominan merespon itu adalah lambung ya, karena lambung sebagai otak kedua ya dalam penderitaan ini. Nah, maka dari itu
ini sensasi biasanya masih banyak muncul. Karena dengan kecemasan yang berlebih, dengan ketakutan, dengan was-was, dengan kekhawatiran, dan juga dengan pikiran kita masih menganalisa negatif tentang kondisi atau sensasi yang ada di tubuh kita, nah itu juga akan memberikan dampak sensasi di dalam tubuh kita. Contohnya ketika kita misalkan dalam kondisi cemas ya, dada kita akan berdebar-debar. Misalkan kita dalam kondisi ketakutan, tubuh mudah untuk gemetar, sampai dengan ya termasuk di dada ini biasanya masih ada nyeri-nyeri, karena memang yang namanya anxiety psikosomatik itu selain istilahnya berdampak ke lambung kita, itu juga ke otot-otot dan saraf kita, sehingga kadang leher menjadi kaku, tegang, termasuk keliengan. Nah, ini juga bisa disebabkan karena anxiety dan psikosomatis. Nah, oleh karena itu, karena biasanya hal yang bersifat psikis ya, contohnya anxiety psikosomatis ini biasanya susah kita hilangkan. Nah, maka dari itu pada saat ini ya saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya bagaimana caranya untuk bangkit dari gangguan anxiety dan psikosomatis. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan. Jadi cara bangkit ya, cara bangkit dari penderitaan anxiety atau kecemasan berlebih ya, ketakutan, was-was dan lain sebagainya. Ini yang pertama ya. Yang pertama jadi kita katakan ya, kita katakan bahwa kita atau saya ya, saya tidak cemas, saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak was-was, sambil menepuk dada kita ya. Jadi ini supaya jiwa kita itu tergetar ya, tergetar antara minat kita ya, motif kita dengan batin kita itu. Jadi katakan saja, saya tidak cemas, saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak was-was, dan saya bisa berpikir positif. Itu tip yang pertama untuk bangkit. Ini untuk membuktikan bahwa kita ini sudah punya motif dari dalam jiwa kita akan bangkit. Oke ya. Kemudian tip yang kedua ya, setelah kita berniat untuk bangkit yang tadi sudah dikatakan ya. Nah, kemudian kita mencoba buat rencana ya, buat rencana kegiatan yang menyenangkan. Mengapa kita buat rencana kegiatan yang menyenangkan? Ini tujuannya untuk mengalihkan perasaan cemas yang berlebih dan pikiran psikosomatik yang negatif supaya terlupakan, diisi dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan yang menyenangkan itu yang seperti apa ya? Nah, ini tergantung individu masing-masing ya. Jadi bisa berdasarkan misalkan hobi kita ya, atau bisa juga ada yang saya nggak punya hobi Pak, misalkan itu kan bingung ya. Ya kesenangannya lah, misalkan ibaratnya kita berencana mau senangnya jalan-jalan, ya udah jalan-jalan saja. Jalan-jalan kemana? Ya seleranya kemana, ikuti aja kata hatinya. Contohnya misalkan mau jalan-jalan ke mall misalkan, ya boleh buat aja rencana seperti itu. Nah, setelah membuat rencana ya, nah itu kemudian kita membayangkan ya, berencana misalkan mau pergi kemana, dengan siapa, jam berapa, memakai kendaraan apa, itu sudah direncanakan matang supaya kita tidak terjadi kecemasan. Nah, contohnya itu ya, bepergian misalkan, itu rencanakan saja ya. Nah, setelah itu
tip yang berikutnya setelah kita membuat rencana kegiatan ya, ini bepergian ini hanya salah satu contoh teman-teman ya. Bisa juga yang lain ya, misalnya membuat rencana yang hobinya masak, masak ya boleh seperti itu ya, tapi tetap direncanakan itu. Yang hobinya berwisata, perginya ke tempat wisata juga boleh, tidak harus misalkan ke mall seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat rencana, ini tip yang ketiga ya, yaitu kita bayangkan tujuan kesenangan di tempat yang dituju. Jadi istilahnya kita visualisasikan ya. Jadi dengan memvisualisasikan tujuan itu, nanti pikiran kita ini akan fokus ke itu ya, sehingga tentang kecemasan, tentang berpikir negatif ini akan tersingkirkan dengan sendirinya. Nah, ini dengan membayangkan kesenangan ya kita visualisasikan. Ini contohnya, misalkan kita jalan-jalannya tadi rencananya kan ke mall misalkan ya. Nah, ya ini kita bayangkan setelah nanti di sana itu mau apa gitu, supaya kita tidak cemas di sana ya. Kan biasanya ada yang cemas di keramaian ya, itu. Nah, supaya tidak terjadi kecemasan seperti itu, maka kita sudah visualisasikan atau kita bayangkan setelah nanti sampai di sana. Contohnya, setelah sampai di mall nanti kita akan melihat counter-counter aksesoris, melihat counter pakaian, tempat-tempat mungkin resto atau makan dan lain sebagainya sesuai dengan selera teman-teman itu. Nah, setelah itu mungkin juga sudah dibayangkan ya nanti saya akan beli ini, beli itu dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian nanti di sana akan berapa lama itu pun dibayangkan seperti itu ya. Sehingga nanti yang muncul adalah keceriaan karena sesuai dengan kata hatinya ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu tip yang ketiga yaitu bayangkan di tempat tujuan ya atau divisualisasikan. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah kita buat minat pertama, kemudian setelah kita punya rencana, kemudian kita bayangkan setelah terjadi sampai di tujuan, kemudian baru step yang keempat ya atau tip keempat ini adalah lakukan dengan penuh keyakinan atau percaya diri. Istilahnya berangkatlah, diawali dengan bismillah, nah kemudian berangkat atau mulai dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, insya Allah dengan seperti itu ya, dengan seperti itu nanti tentang anxiety atau kecemasan berlebih dan tentang psikosomatis ya, pikiran yang kadang negatif yang kadang direspon oleh tubuh itu akan tergantikan ya, tergantikan atau terisi oleh kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ini tadi. Nah, ketika seperti itu berlangsung secara kontinu ya, rutin terus-menerus, maka nanti tahu-tahu ya, kita itu sembuh dari anxiety dan psikosomatis. Akan tetapi ketika terjadi sebaliknya ya, kita hanya berdiam diri di rumah tanpa aktivitas, hanya merenungi nasib penderitaan. Nah, ini anxiety psikosomatis itu semakin menjadi, teman-teman. Oke ya, jadi intinya kita alihkan perhatian ke hal lain yang menyenangkan atau kita susun rencana kegiatan yang menyenangkan supaya anxiety dan psikosomatis ini sedikit demi sedikit akan tersingkirkan. Begitu teman-teman ya tipnya. Nah, kemudian selain itu untuk memperkuat jiwa kita supaya menjadi semakin pede, semakin yakin ya di dalam kita melakukan kegiatan itu, maka ini di tip yang terakhir kita selalu perbanyak berdoa ya di dalam melaksanakan kegiatan itu.
Kemudian kita juga banyak bersyukur ya, apapun kegiatannya kita syukuri ya, apapun kondisinya, keadaan itu juga kita selalu bersyukur. Nah, kemudian juga kita lakukan kegiatan itu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul menjadi kebangkitan dari anxiety dan psikosomatis teman-teman semua. Selain itu kita juga harus sabar di dalam melaksanakan kegiatan ya, melaksanakan kegiatan yang istilahnya sebagai terapi kita untuk sembuh. Nah, itu memang berbagai macam jalan ya. Nah, ini juga harus kita tempuh. Selain itu juga kita tetap sadar terhadap kekurangan-kekurangan kita ya, entah itu kita kurang baik ya dalam mungkin pola makan, kurang baik dalam pola hidup, kurang baik dalam pola pikir. Nah, ini kita harus bisa introspeksi diri atau mawas diri atau menilai diri kita sendiri dan kemudian bisa memperbaikinya. Dengan seperti itu, insya Allah berangsur-angsur ya tentang anxiety dan psikosomatis itu akan menghilang atau sembuh dari gangguan anxiety psikosomatis. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.